Aku nggak ingin cepat-cepat tabisan, tapi pimpinan mengatakan tabisan, butuh imam sekarang, bukan butuh diakon, maka tabisan. Mari kita bersyukur atas rahmat ini, karena bukan siapa saya, tetapi saya bersyukur karena Anda juga mendoakan para imam. Kapanpun, siapapun imam itu, Anda mendoakan. Terima kasih untuk doa-doa dari umat bagi para imamnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Selamat pagi saudara-saudari. Awal kebijaksanaan adalah takut akan Tuhan. Kitab Amsal menyadarkan kita, dan hari ini Putra Sirah mengajak kepada kita yang mendengarkan sabdanya untuk bersyukur atas anugerah kebijaksanaan. Tuhan memberikan kebijaksanaan. Maka pepatah kuno juga mengatakan, keledai tidak akan jatuh dalam lubang yang sama. Binatang saja bisa tidak jatuh di tempat yang sama, melakukan kesalahan yang sama, apalagi kita manusia. Mari kita bersyukur karena Tuhan tak henti-hentinya membimbing kita agar kita sampai pada tujuan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Mari pada awal perengkar sini kita sadari mungkin kita keliru, salah di dalam tegur sapa dengan anggota keluarga, dengan sesama kita, dengan orang yang kita cintai. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Malah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sabdamu bagaikan api di malam hari, bagaikan obor bagi langkah hidup kami. Semoga kami dapat menempuh jalan yang lurus dan menemukan yang baik dalam perjalanan hidup kami dan bernilai. Bagaikan kami mencari mutiara yang berharga, Engkaulah segalanya bagi kami. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan bertahta dan bersatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Melawan arus. Tidak gampang. Kita berlalu lintas melawan arus juga risiko. Melawan arus dalam pergaulan juga membawa akibat besar. Kita lihat saja dampak dalam pembangunan di luar Pulau Jawa itu banyak sudah kemajuan-kemajuan setelah kita lihat zaman Jokowi ini. Tapi tidak serta-merta itu disukai. Karena banyak orang yang punya kepentingan merasa terganggu. Korupsi tidak bisa. Tapi juga ada menteri Katolik yang juga bisa korupsi, pecat. Mengubah mental itu tidak gampang. Dan ini dialami Yesus. Kemarin Yesus mengobrak-abrik orang yang berjualan di halaman bait suci karena menyalahgunakan rumah Tuhan, bait suci, sebagai kesempatan mencari untung. Lihat saja, sebentar lagi Idul Adha. Harga kambing akan melonjak.
harga lembu akan melonjak. Karena pedagang akan berpikir mencari kesempatan. Orang bisnis akan berpikir secara ilmu ekonomi. Carilah untung sebanyak-banyaknya. Yesus berhadapan dengan para penguasa yang zaman itu pengendali dalam hidup bermasyarakat beragama itu adalah tokoh-tokoh agama, kaum Farisi, ahli Taurat. Ini pengendali. Tetapi berhadapan dengan ini semua, Yesus justru ditanyakan, dari mana itu? Kamu punya kuasa apa mengusir orang-orang ini? Yesus tidak mau berdiskusi panjang, tetapi menanyakan. Dan jawabannya tadi sudah jelas. Hanya ditanyakan, Yohanes Pembaptis itu SK-nya itu dari mana? Dari Allah atau dari manusia? Sama seperti kalau saya mendapatkan tugas ini atau Romo Anton mendapatkan tugas itu, apa pilih-pilih? Bersyukurlah sebagai orang Katolik tidak pernah milih Romo itu. Ada enggak ini umat? Kalau milih Romo susah. Uskup saja bingung, udah 7 keliling, ya siapa yang mau ditempatkan di sana sini? Kita bersyukur. Tapi kalau saudara-saudara kita Protestan, bisa pilih-pilih. Makanya SK pun juga berlaku. SK untuk berapa tahun? Yesus adanya kuasa itu bukan untuk main kuasa. Tidak, tetapi meluruskan apa yang tidak benar itu supaya dijalankan. Dan itulah melawan arus, tantangan besar. Para saudara yang kasih, mari kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita, dalam bacaan pertama tadi, bersyukur Tuhan memberikan kebijaksanaan, roh hikmat, roh pengetahuan dalam hidup kita. Gereja-gereja Eropa, Amerika, kebanyakan ya kaum tua-tua yang ke gereja, yang rajin. Di sini masih campur, ya. Yang muda dan yang tua. Jangan sampai kita kehilangan satu generasi, 2 generasi. Maka mari kita bersyukur ya, di dalam rahmat Tuhan. Saya juga bersyukur karena sudah 38 tahun jadi imam, mendampingi umat. Bersyukur karena panggilan imam ya tentu ada maknanya yang besar. Saya jadi imam karena ada umat. Umat butuh imam. Disitulah saling membutuhkan imamat pelayanan, imamat pengabdian. Saya dulu ditabiskan ya sendiri di Santo Yusuf sana, dan kebetulan juga mungkin saya orang yang ketiga tabisan di Santo Yusuf zaman itu. Setelah Romo Sixtus dengan Romo Everest yang keluar setelah jadi imam, Romo Kamsiaji dari Ambulu, Tanggul masih jadi stasi, dari Jember saya ditabiskan, mungkin Pak Alex dulu jadi panitia, saya tidak ingat semua panitia tabisan, karena diberitahu Romo boleh tabisan, diberi waktu 1 bulan. Setelah tawar menawar, aku nggak ingin cepat-cepat tabisan, tapi pimpinan mengatakan tabisan butuh imam sekarang, bukan butuh diakon, tapi butuh imam. Nah, maka tabisan sendiri. Mari kita bersyukur atas rahmat ini, karena
bukan siapa saya, tetapi saya bersyukur karena Anda juga mendoakan para imam-imam. Kapanpun, siapapun imam itu, Anda mendoakan. Terima kasih untuk doa-doa dari umat bagi para imamnya. Tuhan memberkati. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, memberi orang sederhana hikmat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Putramu telah Kau utus memberi kesaksian dengan penuh kuasa. Kami mohon berilah kami roh-Nya, agar kami pun dapat memberi kesaksian dengan tabah dan penuh kasih yang berasal dari-Mu sebagai imam, dan juga bersama umat beriman tetap setia kepadamu dalam suka dan duka di dalam mengikuti jalan panggilan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga berkat Allah senantiasa membimbing, menguatkan, menghibur keluarga, pekerjaan, dan hidup kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudara-saudari, terima kasih untuk doa dan perhatian Anda dalam perayaan imamat saya hari ini. Dan marilah kita pulang, kita diutus. Amin.